Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Gue udah lama banget gak bikin konten YouTube. Dan kebetulan banget diajak bareng sama temen gue, Asmi. Dia dari Jakarta juga. Dan konten kali ini masih tentang Win Salatiga. Oke, nah langsung aja, Mi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih. Lu gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, gua setelah wisuda ya rada absurd sih. Selamat ya. Di konten kali ini kita bakal bahas tentang gue pengen tahu sih sebenarnya versi elu karena mungkin teman-teman juga udah pada tahu versi gue pengen tahu banget versi elu nih gimana sih culture shock atau apa sih culture shock yang lu dapetin selama lu pindah jadi mahasiswa di Salatiga. Tapi pertama-tama kita pengen tahu dulu nih, lu di sini kuliah di jurusan apa, fakultas apa, lu angkatan berapa? Gue sekarang di jurusan KPI juga nih, Bang, kebetulan. KPI, oh iya, sama sama gue kan? Sama. Ya. Nah, gue sekarang itu lagi beranjak di semester 3. Nah, Semester 3? Iya. Berarti lu masuk angkatan 2022. Oke, iya. Mantap. Oke, langsung aja deh. Gue juga pengen tahu pendapat orang Jakarta yang kuliah di Salatiga, di kota kecil ini, dan atau mungkin culture shock apa aja. Mungkin bisa langsung, atau mungkin dari biaya boleh. Oke, ini sebenarnya kalau kita mau bahas masalah culture shock orang Jakarta yang kuliah di Salatiga, ini cukup menarik nih, Bang. Oke. Yang pertama itu dari biaya hidup dulu ya. Oke. Kalau dari biaya hidup itu yang pertama soal makan nih. Makan. Gua itu makan dalam sehari itu bisa 3 kali, Bang. 3 kali? Iya, betul. Banyak kan dia ya? Tapi nggak gemuk-gemuk gua. Oh gitu ya. Tapi mungkin emang udah dari sananya kan. Genetik ya? Oke, kita lanjut. Okay. Nah, dalam 3 kali itu gua totalnya sekitar 30.000, Bang. Jadi sekali makan gua habisnya 10.000. Oke. Sebenarnya bisa kalau misalkan gua mau lebih hemat. Itu asalkan gua harus stok beras lagi. Oh gitu. Berarti lu beli lauknya aja nih? Nasi. Iya. Tapi kalau itu sih gua tergantung situasi ya. Kalau misalkan gue lagi pengen instan, gue langsung beli. Tapi kalau lagi nyantai ya gue stok beras, terus tinggal beli lauknya aja. Biasa, gitu. Anak kos kan ya, pengen yang instan. Ya. Oke. Di Salatiga itu dia masih ada makanan yang 5.000-an. 5.000-an? Contohnya kayak soto 5.000-an. Iya, nah ini juga pasti udah gak asing nih sama mahasiswa UIN Salatiga gitu. Iya. Nah buat soto 5.000-an ini kalau teman-teman belum tahu ya mungkin sotonya memang nggak sebanyak soto yang belasan 20-an ribu, tapi untuk buat gue sendiri ya itu udah pas banget buat sarapan sih. Iya. Iya kan? Ya apalagi buat yang makannya nggak banyak itu udah cukup ngenyangin sih. Iya. Ya kan? Okay. Nah sekarang kita lanjut ke bensin kali mungkin ya. Oke, boleh. Kalau bensin ini alhamdulillah sih motor gue terbilang irit ya, karena Beat itu kan irit banget. Oh iya, ya. Waduh, sponsor. Nah, sponsor masuk ya. Oke. Oke. Nah, gue bensin ini kira-kira ngisinya itu 1 minggu sekali, Bang. Gitu. 1 minggu sekali? Ya, itu 20.000. 20.000? Iya. Hemat motor dia berarti? Hemat emang bisa dibilang. Lu seminggu bisa 20.000 itu bisa 1 minggu tuh? Iya, tuh. Keren. Ya. Lalu biasanya motor dipakai buat apa aja sehari-hari? Nah, kalau motor sih biasanya ya untuk kuliah, terus juga kalau misalkan lagi ada tugas kelompok, gue pergi sama temen gue gitu. Gitu ya? Iya. Nggak ada buat ngedate gitu? Ya, nggak ada. Karena kan di rantauan. Oh iya benar, gitu. Siap. Nah, terus itu kalau gue kadang kalau lagi males nyuci, gue suka laundry, Bang. Laundry ya? Iya. Gitu. Nah, berapa sih harga laundry di Salatiga? Soalnya jujur gue nggak laundry. Kalau gue itu biasanya di tempat gue itu laundryan sekilonya cuma 4.000, Bang. 4.000. Ya, nah makanya gue kalau laundry itu nggak pernah sedikit. Karena apa? Menurut gue dengan harga segitu sayang kalau sedikit kan. Benar. Nah itu dia. Siapa yang nggak betah di Salatiga, udah murah-murah, orang yang baik-baik. Iya benar. Terus kalau melihat pemandangan bisa di mana aja kan. Oke, benar. Nah, tadi lu udah nyinggung soal orangnya baik-baik. Emang pendapat lu kultur orang sini dengan orang Jakarta tuh apa sih bedanya? Oke, kalau ngebahas masalah tata krama nih sebenarnya ya, gue jadi ingat awal mula gue datang ke kos, Bang. Oh iya, oke. Iya, jadi awal mula itu kan gue dianterin sama orang tua gue, sama adik-adik gue juga. Nah, waktu gue tiba di Salatiga, kan ibu kos gue punya warung nih. Begitu beliau ngeliat gue datang, langsung cepet-cepet nih, langsung nyamperin, ambil kunci, terus sambil bawa karpet buat tatakan kan. Nah, gue pikir udah dong beliau langsung jaga warung. Ternyata pas beliau balik lagi, nah yang unik ya, yang bikin gue kagum,
Ibu kos gue bawa 1 kardus aqua minum bar itu dia. Kamu mau ngurus keluarga? Enggak, maksud gue saking baiknya gitu kan. Padahal kan kita cuma 5 orang kan. Iya, gitu. iya, benar. Seroyal itu ya iya, ternyata ya. Iya, betul itu dia. Gue juga merasa kayak gitu sih, memang nggak tahu memang kultur orang sini atau kultur orang Jawa kayak gitu, gue juga nggak paham. Iya, makanya gue pas begitu ngeliat, wah ternyata masih banyak orang yang begitu baik di sini gitu. Terus juga yang pasti nggak asing lagi nih sama kita, kayak misalkan kita lewat ya kan. Terus kita lagi naik motor, di depan ada bapak, kita bilang permisi, pasti kalau orang sini tuh dijawab, nggak mungkin nggak dijawab. Benar. Gue juga ngerasa kalau gue mau lewat di gang nih ya, dari jauh tuh kayak udah diliatin, kita nggak enak kalau nggak bilang permisi kan. Jadi tuh kayak memaksa kita untuk terbiasa untuk permisi, bersikap sopan, apalagi kita kan tamu di sini, pendatang ya. Oh ya Mi, terus satu lagi yang gue kepo, kendala bahasa nih ya. Jujur, soalnya gue ngerasain sendiri kendala bahasa. Gue pengen tahu dong versi lu kendala bahasanya yang lu dapat selama di kampus atau di lingkungan masyarakat. Sebenarnya kalau masalah bahasa ini ya, bisa dibilang ini paling sulit beradaptasi di antara yang lainnya gitu ya. Tapi yang gue syukurin alhamdulillah tuh kayak meskipun kita nggak ngerti bahasa Jawa, tapi mereka tetap bisa ngertiin kita. Iya, benar. Dan juga di sini juga walaupun mayoritas Jawa jelas, tapi banyak yang bisa bahasa Indonesia ya. Iya, jadi nggak perlu khawatir kalau kita nggak bisa komunikasi ya, karena ini masih di Indonesia gitu. Tapi terkadang sebaliknya Bang, ada yang mereka itu sama sekali nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Iya, benar. Kalau itu sih paling gue jawabannya tinggal nanya ke temen lah. Jadi temen menjadi translator dadakan gitu. Malah gue juga ada kasus yang punya kos ini juga nggak bisa bahasa Indonesia. Ya gue juga pakai bahasa isyarat bahasa isyarat, permisi gitu kan dan sebagainya gitu. Nah tapi perkembangan lu selama 1 tahun ini, lu ngerasa nggak kayak mungkin listening lu bahasa Jawa lu makin membaik atau gimana? Iya, sebenarnya makin membaik sih. Yang tadinya awalnya sama sekali nggak paham masalah listening bahasa Jawa gitu kan, tapi semakin kesini ya sedikit demi sedikit mulai tahu gitu. Iya. Gue juga 4 tahun di sini ngomong susah sih. Soalnya setiap gue ngomong tuh diketawain karena aneh kan. Tapi kalau orang ngomong gue paham lah. Oke, biar gak usah terlalu panjang, ini yang terakhir nih ya. Gue pengen tahu tentang pergaulan. Nah, pergaulan apa yang lu rasa berbeda atau ya boleh lah, ini kan pendapat lu ya, subjektif, yang mana menurut lu lingkungannya yang lebih baik untuk tumbuh lah gitu di sini atau di Jakarta. Sebenarnya kalau masalah pergaulan antara di Jakarta dengan Salatiga itu nggak beda jauh ya kalau menurut gue gitu. Kayak dari segi obrolan topiknya itu sama, terus dari segi jokes-jokesnya juga mungkin sama sih, kayak misalkan jokes kita sama mereka tuh masuk gitu, pun sebaliknya gitu. Tapi yang gue bersyukur banget, dulu tuh gue sempat ada rasa ketakutan sendiri Bang, kayak gue makanya punya target mau kuliah di luar Jakarta, karena di Jakarta itu kan yang kita tahu mahasiswanya kan sering pakai branded barang-barang mewah gitu kan. Bahasa kasarnya kayak glamor lah. Iya, glamor gitu. Tapi ini nggak semua ya. Nah, iya, nggak semua gitu. Cuma dari kasus lu yang lu temukan seperti itu kan. Iya gitu. Gue kenapa punya rasa takut sendiri, karena memang gue tahu porsi gue dan gue nggak bisa ngimbangin gitu. Takutnya gue nanti ke bawah dan takutnya memaksakan gitu. Iya, berarti bisa gue simpulkan soal pergaulan ini kembali ke diri masing-masing dong. Iya, betul. Ya kan? Jadi karena lu tadi bilang di Jakarta dan di sini sama, karena lu memilih untuk di sini, berarti lu yang mendidik diri lu sendiri kan. Iya, betul. Untuk mempunyai pergaulan yang lebih baik. Oke. Mantap. Ya, mungkin terakhir sih ya masalah adat istiadat ya, kayak dulu gua itu waktu semester 1 pernah Bang diajak teman-teman gua ke acara nyadran gitu kan. Apa tuh nyadran? Nyadran itu kalau kata temen gua sih nyadran kayak hasil panenan, jadi kayak misalkan petaninya habis panen, terus dia makan-makan. Iya itu. Gue juga pernah ngalamin di sini ya. Oh nyadran namanya. Iya, itu gue diajak tuh sama temen kelas gue kan, gue nanya juga. Oh nyadran itu makan-makan lah, jadi kamu nanti bisa makan sepuasnya. Dalam hati gue, wah ini enak banget dong buat anak kos. Buat biaya hemat kan, siapa juga yang nggak mau makan gratis gitu kan. Itu adalah budaya Salatiga yang juga menguntungkan anak kos. Iya benar gitu kan. Ya mungkin setahun sekali makan makanan bergizi dan berlimpah gitu ya. Betul. Ya, Oke. Berarti itu aja obrolan kita mengenai pendapat orang Jakarta yang tinggal di Salatiga, yang jadi anak mahasiswa di Salatiga. Nanti juga kita bakal bikin video lagi tentang topik yang lain. Jadi pastikan subscribe dan jangan lupa mampir lagi ke sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.